Allah berfirman, sesungguhnya innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati, sesungguhnya orang yang beriman dan melakukan amal kebaikan, Allah akan menempatkan mereka di dalam surga Allah, yang namanya surga tersebut adalah surga Firdaus. Khalidina fiha la yarawuna anha hiwala, mereka kekal di dalamnya. Ternyata mereka tidak mau berpindah kepada tempat yang lain, tidak mau meninggal daripada yang namanya surga. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman-Nya Allah memulai ayat inna dalam ilmu nahu tauhid. Kubit bahwa sesungguhnya betul-betul ini orang yang melakukan amal yang saleh dan mempunyai iman, Allah akan memberikan surga. Namun di dalam perjalanan hidup yang kita rasakan, yang kita rasa kita yang menjadi turun menurun daripada urusi kita adalah iman. Maka imannya tak kalah kita lahir karena iman kepada Allah. Tinggal tingginya iman atau rendahnya iman. Imannya karena kalau jamin ya Allah Ta'ala bagi kita dalam mungkin karena urusi kita orang-orang yang beriman, otomatis kita itu di dunia ini menjadi orang yang beriman kecuali kita murtad. Persoalan terakhir daripada mungkin kita ini kembali kepada keadaan. Ada yang selamat iman, ada yang tidak, itu kembali kepada pribadi. Maka di dalam perjalanan hidup yang ingin kita capai yang namanya kemenangan itulah surga, ternyata ada kaitannya antara amanu dengan amilus saleh. Kalau memang di dalam terakhir dalam hidup kita tidak akan masuk cepat-cepat masuk kecuali min fadli karunia Allah. Kalau hanya sebatas iman yang kita miliki, tetapi kita tidak menjadi orang-orang yang beramal saleh. Tapi yang janjinya Allah, orang yang beriman dan orang yang beramal saleh yang mendapatkan surga. Maka untuk menjadikan orang yang beramal saleh itu bukan hal yang mudah. Untuk menjadi orang yang baik itu bukan hal yang mudah, yang berbahagia. Mungkin untuk kita bicarakan jadi orang yang baik, tapi untuk mengimplementasikan yang jadi orang yang baik itu bukan yang mudah. Faktor yang hampir payah hati dia kepada ulun yang memerlukan pengorbanan usaha. Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala Allah menjadikan manusia, ternyata Allah memberikan pendamping dalam hidup ini. Ada pendamping yang menjadi lawan, ada yang pendamping sebagai penjaga, ada yang pendamping 50-50. Kemana saja kita arah dia mau, baik kepada kebaikan maupun kejahatan. Pendamping yang diberikan Allah, di antaranya pendamping yang diberikan oleh Allah adalah muridnya yang pertama, Allah memberikan akal. Tatkala Allah hadir diberi akal, kemudian Allah memberikan nafsu. Dalam muridnya dikatakan, wajah kali oleh Allah Ta'ala diberi akal, diberi nafsu, ternyata Allah memberikan makhluk yang lain yang namanya setan. Wadai Allah Ta'ala berikan syaitan berbuka kuasa malaikat kiraman katibin yang mencatat kebaikan dan kejahatan yang tidak pernah luput. Mana pernah tua.
Syaitan nabaganya, hawa nafsu nabaganya, malaikat yang mencatat nabaganya. Kita menurut akal yang diberi Allah Ta'ala karena kemanusiaan. Maka di dalam perjalanan itu bukan mudah dia menjadi orang yang baik. Maka Allah membuka pikiran dalam pikirannya, innallaha yuhibbut tawwabina. Karena dari oleh Allah Ta'ala dia tahu dia tadi dia dapat syaitan, dia tahu dia kepada orang yang baik. Karena tugas daripada syaitan, yang syaitan itu adalah sesuai dengan ayat dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un 'alim. Allah, syaitan itu menakuti kita sebagai manusia untuk menjadi fakir. Wa ya'murukum bil fahsya, dan mengajak kita sebagai manusia kepada keburukan-keburukan. Sementara Allah, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu, sementara Allah menjanjikan kepadanya adalah maghfiratan, keampunan, wa fadlan, dan karunia Allah. Syaitan ada janji, Allah juga ada janji. Bahkan Allah Ta'ala memberikan maghfiratan karena Allah lebih mengetahui tentang keadaan yang diberikan oleh Allah dalam hidupnya. Maka karena mati-dropun dia tadi punya karena dalam perjalanan hidup kita hari ini adalah masih 2 tambah 1 kurang 2 tambah dengan berapa belum ada sama dengan. Tapi tatkala datangnya malaikat Israil, yang baru sudah mandi. Maka iman yang pertama, kemudian amal, wa amilu salih, amal yang baik. Maka bukan mudah, seperti yang saya sampaikan tadi, bukan mudah untuk melakukan amal yang baik, amal yang baik. Maka kalau kita nyonyot yang berbahagia, kadang-kadang amal yang baiknya kadang-kadang manfaat karena iman kadang-kadang manfaat. Iman tidak pernah diperbaiki. Iman hanya sebatas iman turunan yang tergabung daripada urusi kita yang hanya pernah kasirami iman dengan amal-amal kebaikan, maka hanya kalau bukan perbuatan-perbuatan yang jahat, lakukan buat-buat yang biasa-biasa saja. Kenapa? Karena iman yang kita adalah iman kurang, bukan biasa iman. Maka iman itu adalah hal yang terpenting untuk mengikat amal, dan tingginya iman karena tinggi amal yang baik. Tapi bila pun hanya buat amalan kebaikan, maka iman itu akan meningkat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nyoba merasa bangga dengan amalan yang kaya dan berkumpul. Merasa hari ini seolah-olah amalan yang kita lakukan yang semuanya diterima oleh Allah, belum tentu. Ya tinggallah yang ingin saya sampaikan, kita punya lawan dan punya kawan dan punya yang mendatang. Yuk kita nah lawan yang Allah Ta'ala betul bagi yang mana rahasia Allah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin, kata Allah. Jangan mengikuti jejak-jejak syaitan, langkah-langkah syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata, sudah oleh Allah Ta'ala. Tapi perjalanan yang tauhid kita diapit oleh nafsu, diapit oleh syaitan, diapit oleh akal, dan diapit oleh 2 orang malaikat yang mencatat kebaikan dan kejahatan. Maka bukan hal yang mudah. Tapi siapa orang yang mudah yang mendapatkan jannah, surganya, itulah orang-orang yang menarik diri daripada melakukan perbuatan kejahatan. Jadi itu ada sebuah kejahatan kata itu untuk melakukan kebaikan. Taubah doa itu karena umum katanya 50 dosa yang merupakan kadang-kadang menensi dan lain sebagainya. Melakukan hal-hal yang membawa kepada hal-hal yang murka Allah. Tarik doa katanya. Karena Allah kata kita mengenal
ampunan karena janjinya Allah maghfirah ampunan. Tapi kalau tidak demikian, ayat yang pertama mulai muda sampai tua macam lainnya, sembahyang dan dalam, lakukan nani muka yang selalu beliau lakukan, inilah akan menyebabkan hidup yang berbahagia, akan menjadi orang-orang yang menyesal, orang-orang yang akan menyesali segala perbuatan tatkala mereka berada di alam yang bukan alam dunia, baik alam barzakh maupun alam akhirah. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka di dalam hidup ini wajar dia berbahagia nakala, wajar mempunyai keaiban, wajar mempunyai hal-hal yang buruk dalam tubuh kita yang sudah wajar ini. Kita yang mungkin belum kenal dengan hal-hal yang wajarnya. Jangan membuka aib-aib orang. Apalagi yang sekarang ini sedang pesta demokrasi. Kadang-kadang nacada di kampung katanya orang muda, kadang pura-pura nak dilakukan. Atau ada hal-hal yang tersembunyi betul katanya sebagai orang yang mengumbar aib-aib orang. Biarlah mereka mengikuti kontestan, tetapi kita nyoba dalam kelompok-kelompok. Apalagi kita nyoba doa. Oh, orangnya awalnya mudah kada boleh kita nyoba kasih kita nyoba. Bahkan dalam agama ayat 27. Uawainya minang naitu itu adalah yang menyangkut dengan hablum minan nas yang ana maghfirah dari Allah. Dalam ayat Allah wallahu ya'idukum maghfiratan minhu khusus hablum minallah. Tapi yang hablum minan nas gara-gara tanya menanggap jelek, gara-gara tanya menanggap bupati, gara-gara tak buka ayat tanya. Ingat yang berbahagia. Kegagalan yang dimiliki oleh orang yang kita bukai juga akan diberikan oleh Allah Ta'ala kegagalan di otak kala berada dalam neraka. Maka hati-hati yang berbahagia. Syaitan memang mengajar yang demikian. Kemasalah hati saya silakan di mana siapa saja yang terserah dengannya. Tapi jangan membuka keaiban orang lain yang menyebabkan hidup ini yang diapit oleh syaitan, yang dijaga oleh malaikat, yang paling hati-hati. Karena ibadah yang bukan tidak seberapa. Boleh katakan ibadah yang kita nyukur dengan perjalanan rutin yang diberikan oleh Allah Ta'ala anak seberapa. Tapi ada pun terbayang yang membawa dek. Mereka juga terlebih daripada itu kadang-kadang benar. Maka amalannya pun belum tentu diterima oleh Allah, walaupun di dalam tasawuf itu harus yakin kepada yang bawa amalannya diterima oleh Allah. Asal sesuai syarat dan rukun. Tetapi beda sama dunia berbahagia dengan iman yang diberikan Allah. Wa amilu salihah yang kamu dengan hanya sekedar, jangan sampai menghancurkan dengan gara-gara keumbarkan hal-hal yang dapat menyebabkan kehancuran orang lain. Silakan kita pilih toleransi. Yang namanya demokrasi itu bebas, tapi jangan menyakiti orang lain. Karena menyebabkan gara-gara kada fikih adalah menyebabkan hal belum minat hancur, maka di hari akhirat akan kita bertanggungjawabkan. Nyo hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Nyo boleh kehati-hatian. Ulong yang kita ulung mana ada publik ke depan daripada Aceh ini. Kagak lah kayu menambah katanya. Kalau pegang menolak pegang ini, kalau memang benar, kalau memang salah, kalau memang benar itu adalah riba, kalau memang salah itu namanya fitnah, maka menyebabkan dosa anak muda dan berkembang. Apalagi di dalam memakai elektronik media, tak kirimnya yang memang kadang-kadang kita tidak mengerti, tidak ada pada bayanu, tidak pernah mengcross-check. Ini hati-hati dunia berbahagia. Anak patah kemaah dunia berbahagia. Maka
iman yang kita miliki, amal yang kita miliki, kekurangan yang kita miliki, kalau memang hablum minallah, bisa-bisa saja maghfirah daripada Allah. Tapi kalau menyangkut dengan hablum minannas, nyo hati-hati. Mudah-mudahan nyo kaduha. Kadang-kadang gua di tingkatan gua lain, jangan menjadi orang yang seperti itu. Akan menyebabkan amalan kita nyo akan menjadi hati. Kesimpulan biar berbahagia. Di dalam hidup ini, tentunya kita sebagai orang yang beriman, Allah menganjurkan setelah beriman dan beramal yang saleh. Dengan amal yang saleh Allah menjanjikan surga. Dan Allah, innallaha la tukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janjinya apa yang telah dijanjikan. Tapi yakinkanlah, dalam perjalanan ini Allah memberikan dalam hidup kita lebih harta, lebih nafsu, lebih makhluk yang menggoda yang nama syaitan. Kemudian ada malaikat yang mencatat yang namanya kiraman katibin, raqib terhadap kebaikan dan keburukan. Maka untuk mencapai yang namanya surga itu bukan hal yang mudah. Tetapi kita berusaha semaksimal mungkin dengan amal yang kita miliki, dengan iman yang kita miliki, dengan ilmu yang kita miliki. Insya Allah, Allah akan memberikan dengan iman yang kita miliki, kita mampu mempertahankan iman dan mampu mengerjakan amal yang saleh. Andai kata terjadi kesalahan-kesalahan dari kita, maka secepat-cepatnya untuk kita tarik diri daripada keterpurukan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hasabu qabla an tuhasabu, introspeksi diri. Sejauh mana kebaikan yang kita lakukan dan sejauh mana kejahatan yang kita lakukan. Insya Allah dengan kita mengintrospeksikan diri, kita akan menjadi orang-orang yang tahu diri, orang-orang yang bijak, orang-orang yang mudah di dalam tahu diri dunia, di dalam beradaptasi sesama, dan juga mudah dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab.